Halo kawan, para pecinta kartun. Welcome back to my channel di Bongkar Sinema. Kali ini gua akan menceritakan film yang mungkin kalian sudah pernah lihat di televisi. Apakah kalian sudah tahu bagaimana asal mula larva merah dan larva kuning ini? Jika belum tahu, kali ini Bongkar Sinema akan mengupas tuntas alur film The Larva Island 2020. Film ini menceritakan tentang dua larva, yaitu si merah yang mempunyai sifat pemarah dan si kuning yang bersifat ceroboh. Bagaimanakah keseruan film ini? Oke, sebelum masuk, gua mau ngingetin lagi buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, jika sudah, tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Chuck. Ia mempunyai sebuah janji dengan seorang wanita yang bernama Grace. Wanita tersebut adalah seorang dokumenter. Di sana, ia bermaksud untuk mendokumentasikan kehidupan Chuck yang terdampar di pulau sendirian dan berhasil keluar dari pulau tersebut. Sebelum menceritakannya, Chuck merasa khawatir kalau Grace tidak mempercayainya karena hal itu tidak masuk akal. Namun di sini Grace tetap ingin mau mendengarkan ceritanya. Kemudian Chuck mulai menceritakan di mana saat kapalnya terdampar di sebuah pulau yang berukuran 5 langkahnya. 6 bulan ia lewati dengan memakan makanan khayalan yang ia buat dari rumput saja. Makanan itu pun tak membuatnya kenyang. Namun ia memiliki makanan simpanan yang ada di kapalnya, yaitu beberapa permen. Dengan penuh kenikmatan ia lalu makan dan habis itu tidur. Diam-diam dua larva mencuri permennya Chuck. Saat Chuck ingin mengambil permennya, ia rasa ada yang aneh dalam permennya. Karena larva kuning kentut, mereka pun ketahuan oleh Chuck. Chuck langsung berteriak histeris karena melihat hal itu. Dan kemudian larva kuning melemparkan sebutir permen ke mulutnya. Kemudian mereka langsung kabur dengan membawa sisa permen lainnya. Karena tak terima dengan hal itu, Chuck lalu mengejarnya. Namun sepertinya dua larva ini lebih handal dalam bertahan hidup di pulau tersebut. Mereka kemudian bersembunyi di dalam mesin kapal bekas milik Chuck. Karena tak ada cara lagi, Chuck lalu mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke mesin kapal tersebut. Hantaman Chuck membuat mesin itu hidup dan membawa kapal yang dibikin Chuck untuk menyelamatkan diri itu meledak. Grace yang mendengar cerita itu merasa kedua larva itu tidak asli. Namun Chuck meyakinkan bahwa itu benar-benar nyata dan asli. Dan ia menyebutnya larva. Ia juga mengatakan bahwa ada larva lainnya yang tinggal di dalam hutan. Dan itu adalah larva bertopeng. Saat larva kuning dan larva merah berada di tengah hutan, larva merah memakan sebuah jamur dan membuatnya menjadi sakit perut. Ia kemudian dibawa oleh larva bertopeng. Lalu larva bertopeng ini membuat sebuah ramuan untuk menyembuhkan larva merah. Dengan penuh rasa kasih sayangnya, larva bertopeng merawat larva merah. Ia juga melindunginya dari serangan burung yang menyerang mereka. Ia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan larva merah dan larva kuning yang hampir dimakan burung, hingga membuat topengnya pecah dan jatuh ke air. Larva merah kemudian membawanya ke tepi pantai. Saat topengnya dibuka, larva merah terpesona dengan kecantikan larva bertopeng, yang dimana ia adalah seorang gadis yang imut. Tanpa ragu lagi, larva merah langsung memberikan nafas buatan. Saat sadar, larva bertopeng langsung meninggalkan larva merah. Diceritakan larva merah jatuh cinta kepada larva bertopeng. Di scene berikutnya, terlihat larva merah yang sedang mengukir sebuah kayu yang menggambarkan wajah larva bertopeng sebagai bukti rasa cintanya. Larva kuning kemudian membantunya untuk menyiapkan sebuah kejutan untuk larva bertopeng. Saat ingin menemui gadis bertopeng, larva merah terjatuh dan masuk ke tempat tinggal gadis bertopeng. Ia melihat sesuatu di balik daun. Namun, tiba-tiba gadis bertopeng muncul dan memukulnya, dan membuat larva merah tak sadarkan diri. Ia kemudian membawa larva merah ke tepi pantai, dan mereka pun melihat senja dengan makan bersama yang dilayani oleh larva kuning. Di sini gadis bertopeng makan dengan sangat lahapnya.
Sampai-sampai gadis bertopeng makannya celemotan. Lalu larva merah ingin membersihkannya, tapi gadis bertopeng malah memukulnya karena ia tidak tahu apa yang disebut romantis. Kemudian larva kuning mengajarkannya dengan cara berdangsa. Saat itu larva merah ingin memberikan ukiran sebagai hadiah untuk gadis bertopeng, tapi naasnya ia malah dibuat cemburu karena melihat larva kuning dan gadis bertopeng yang sangat mesra. Ia langsung lari dengan air mata di pipi. Langit pun juga mengikuti kesedihannya. Kemudian gadis bertopeng datang menghampirinya. Ia ingin memberikan sesuatu, namun karena larva merah masih cemburu, ia menjatuhkannya dan gadis bertopeng pun menjadi sedih. Ternyata saat ia mengambil kayu itu adalah ukiran dirinya yang dibuat oleh gadis bertopeng. Semua ini adalah kesalahpahaman saja, karena sejatinya mereka berdua sedang jatuh cinta. Ternyata yang terdampar di sana bukanlah Chuck dan larva. Ada juga seorang anjing laut yang pintar dan suka bernyanyi. Mereka menyebutnya Clara. Tapi karena melihat Chuck dan larva yang selalu berantem, kemudian Clara pergi meninggalkan mereka. Karena merasa kehilangan, Chuck dan larva mencoba berteman agar Clara kembali. Dan akhirnya Clara pun kembali. Tak hanya itu, mereka pun kedatangan alien yang menyerupai robot kepiting yang selalu mengejar kedua larva. Terlepas dari itu semua, Chuck memanfaatkan robot kepiting itu untuk membuat sebuah kapal. Tapi robot kepiting itu memberikan sinyal ke tempat asalnya, dan itu langsung membuat sebuah cahaya yang membakar kapal Chuck. Cahaya itu kemudian memantul kembali melalui kepala Chuck yang botak dan menghancurkan tempat asal robot kepiting itu. Lalu disertai tangisan robot kepiting yang kehilangan tempat asalnya. Di scene berikutnya, Grace menanyakan apa yang ia makan di pulau itu. Chuck mengatakan ia mendapatkan makanan dari larva. Saat itu pertempuran memasak terjadi antara si merah dan si kuning. Larva kuning telah terlatih dalam soal memasak, sehingga semuanya yang memakan masakannya langsung menyukainya. Sedangkan larva merah tak tahu apa-apa soal resep makanan. Tetapi di sini larva merah mendapatkan sebuah resep cara membuat makanan. Saat semua memakannya, semua terkejut dengan rasa yang begitu nikmat. Mereka benar-benar menyukainya. Saat ingin dibikinkan kembali, ternyata larva merah membuatnya dengan cara mengunyahnya terlebih dahulu, seperti ibu yang ingin memberikan makanan kepada bayinya. Dan kemudian mereka pun langsung kehilangan selera makannya. Pertengkaran juga pernah terjadi saat Chuck dan kedua larva berebut ikan, di mana larva merah terkurung di perut ikan tersebut, sedangkan Chuck ingin membakarnya. Larva kuning terus mematikan apinya, hingga tersisa satu batang korek api lagi. Chuck memanfaatkan kentut si kuning, supaya api tetap menyala. Dengan sekuat tenaga, larva kuning mengeluarkan larva merah, hingga larva merah terbentur di jantung ikan tersebut. Dan anehnya karena kejadian itu membuat ikan hidup lagi, lalu melompat ke dalam air. Saat itu Grace dan orang-orang di kafe itu tertarik dengan cerita Chuck, dan kemudian cerita pun dilanjutkan. Saat itu Chuck membuat kapal dengan beberapa botol yang ia temukan. Tapi botol itu malah digunakan kedua larva untuk bermain. Chuck pun akhirnya marah dan mengejar hingga sampai ke atas pulau tersebut. Di sini hal aneh pun terjadi, di mana saat Chuck ingin menangkap larva kuning dan larva kuning sedang menggigit kakinya, petir tiba-tiba menyambar mereka berdua. Saat mereka sadar, jiwa mereka tertukar. Larva kuning memakai tubuh Chuck dan Chuck memakai tubuh larva. Saat itu Chuck tersadar bahwa mereka bukan larva biasa. Melihat petir yang menyambar, Chuck mendapatkan ide untuk kembali ke tubuhnya. Ia memancing si kuning agar mengikutinya ke atas pulau. Beruntungnya sambaran petir itu membuat mereka kembali ke tubuh masing-masing. Tak hanya hal itu, mereka juga pernah merasakan bertahan hidup dari dinginnya musim dingin yang membekukan pulau tersebut. Mereka bisa melewati hal tersebut dengan bantuan kentut si kuning. Badai tornado pun pernah mereka lewati bersama, hingga hal menakutkan pun pernah terjadi, di mana gunung kecil yang berada di pulau itu meletus dan mengeluarkan lahar panas yang membakar seisi pulau. Saat itu kedua larva dan yang lainnya menyelamatkan Chuck yang hampir masuk ke lahar panas tersebut. Mereka menyadarkan Chuck yang saat itu pingsan dengan cara memakan jamur pembuat sakit perut. Chuck pun langsung tersadar.
dan mengeluarkan kekuatan kentutnya, yang akhirnya membuat mereka menjauh dari pulau itu dengan sebuah rakit kecil. Namun saat di tengah-tengah jalan, gadis bertopeng meninggalkan mereka dengan menaiki seekor burung, dan hal itu membuat larva merah kehilangannya. Kemudian pada malam harinya, mereka tidur bersama di atas rakit itu. Namun mereka semua tak sadar, rakit tersebut hancur dan membuat mereka terpisah. Saat terbangun, Clara beruntung karena menemukan kelompoknya. Begitupun dengan robot kepiting, dan Chuck sampai di kotanya dengan selamat. Itulah cerita yang Chuck alami. Grace dan lainnya sangat terhibur mendengarkan cerita tersebut. Tapi di manakah kedua larva berada? Ternyata kedua larva tersebut kembali ke selokan. Gimana? Kalian terhibur apa bingung? Kalau di sini jujur Mimin bingung, karena kedua larva balik ke selokan lagi. Dan itulah ending dari film ini. Jika kalian berkenan, jangan lupa tinggalkan subscribe. See you next video dan bye-bye.